Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C018016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan, yang kedua bagaimana pengambilan keputusan organisasi, yang ketiga apa itu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar, yang keempat apa peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima bagaimana peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Selanjutnya yang pertama ada motif kesadaran. Jadi, motif kesadaran adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian, dan yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis dari model proses. Tiga model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yaitu yang pertama ada model ekonomi. Model ekonomi itu di mana keputusan tergantung tujuan organisasi, bukan preferensi tertentu. Yang kedua, model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan model yang lebih praktis, di mana manusia dipandang sebagai makhluk rasional tetapi mempunyai keterbatasan. Materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, di mana suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang kedua, resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, seringkali menimbulkan konflik. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Jadi, ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Yang keempat, pencarian masalah. Chibert dan Marx tahun 1963 menggunakan istilah pencarian masalah dan mendefinisikan sebagai proses menemukan suatu solusi atas suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Pencarian mereka diarahkan kepada satu tujuan khusus. Selanjutnya ada pembelajaran organisasi. Jadi, walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Selanjutnya ada manusia para pengambil keputusan organisasional. Jadi, penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi. Selanjutnya ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Selanjutnya fenomena pemikiran kelompok. Menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Selanjutnya ada fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok. Merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Hal ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memiliki alternatif yang lebih agresif
dan berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin dilakukan oleh individu-individu jika mereka sendirian. Selanjutnya ada kesatuan kelompok, didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Jadi, pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang dengan aturan mayoritas. Oleh karena itu, konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Selanjutnya ada kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Selanjutnya ada pengaruh dasar kekuasaan. Jadi, elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Selanjutnya ada dampak dari tekanan waktu. Jadi, tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Jadi, studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikan hipotesis. Selanjutnya, untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan ke dalam tiga komponen, yaitu yang pertama, pengujian informasi, didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, interaksi pengamatan dan temuan. Jadi, ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Selanjutnya, pertimbangan. Jadi, pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Materi selanjutnya mengenai peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Jadi, individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi dampak informasi akuntansi. Materi selanjutnya mengenai peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi, untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik untuk memahami peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. Selanjutnya, dari peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan ada 5 pembahasan. Yang pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Yang kedua, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Yang ketiga, hipotesis keperlakuan dari dampak data akuntansi. Yang keempat, umpan balik. Dan yang kelima, fiksasi fungsional. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai materi aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Jika ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.